Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sore ini bisa bertemu secara online. Sama-sama berdoa ya, mumpung hujan, pandeminya segera berakhir, kita bisa bertemu secara offline di kampus ya. Sudah kangen kan sama kampus? Kangen, Bu. Kangen ya? Oke. Dek, saya lanjutkan ya materinya. Nanti ada sesi diskusi. Kalau ada yang belum jelas, ditanyakan. Ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya digital storage. Ya. Jadi, bagaimana kita menyimpan data, informasi gitu ya, yang kita miliki. Oke. Nah, mungkin kalau lebih enaknya pakai yang ini. Ya. Oke, ada istilah storage medium, ada istilah storage device ya. Nah, yang dimaksud dengan storage medium itu media fisiknya untuk menyimpan data, instruksi dan informasi. Jadi kalau kita punya CD gitu ya, keping CD itu namanya storage medium. Ya. Oke, berikutnya ini contoh aja ya. Disket sekarang udah nggak ada ya, jarang lah. Storage medium yang masih sering kita gunakan bentuknya adalah CD gitu ya, masih sekarang tapi udah jarang juga. Orang sering menyimpannya menggunakan apa? Cloud storage, itu kan ya. Nyimpen data di layanan internet gitu. Kalian nyimpen foto di mana? Di IG, Bu, gitu ya. Di Facebook, Bu. Oke, nyimpen video di mana? Di YouTube gitu ya. Nah, kalau storage device itu adalah hardware-nya yang dia merekam dan mencari kembali item ke dan dari storage medium. Jadi kalau saya punya suatu unit system gitu ya, misalnya, nah gini ya, seperti ini. Nah, oke, di sini ada tempat untuk meletakkan CD-nya. Nah, ini namanya apa, Dek? Storage device apa medium? Device. CD-nya kita sebut dengan storage medium. Nah, sekarang ini zamannya ya, cloud storage. Kita bisa menyimpan informasi, kemudian di server ya, pada internet, dan kita, apa sih tujuannya kita nyimpan data di cloud storage? Kalian nyimpan video di TikTok, di YouTube, nyimpan foto di IG, di Facebook, tujuannya buat apa? Buat menghemat penyimpanan, Bu. Nah, terus apa lagi? Terus Gratis. Biar meminimalisir kehilangan file. Apa, Dek? Meminimalisir kehilangan file jika memori kita rusak atau perangkat kita rusak. Oke, iya. Jadi kita masih punya backup-nya gitu ya ketika file kita korup atau diambil orang. Tapi kalau cloud storage pun harus hati-hati. Sekarang banyak hacker-cracker yang mencoba untuk mengambil informasi dari kita gitu ya. Nanti di materi keamanan ya akan kita gali lebih detail bagaimana cara untuk supaya file-file kita atau data kita tidak disalahgunakan oleh orang. Raise hand Intan. Boleh Intan, silakan. Intan raise hand. Oh ya, nanti pada saat di masjid saya azan kita break dulu ya, sebentar ya. Oke. Dan ini ada istilah reading sama writing, gitu ya. Jadi, oke. Nah, ini logika ini gambarnya nggak muncul ternyata ya. Kalau reading itu proses mentransfer item dari media penyimpanan ke memori. Kalau writing kebalikannya. Ya, dari memori ke media penyimpanan. Ini ya alurnya. Jadi ini bisa keping CD-nya gitu ya. Bisa flash disk gitu. Sekarang saya mau tanya. Kalau saya memindahkan gitu ya, file saya dari komputer saya ke flash disk atau ke USB flash drive, itu namanya apa? Reading atau writing? Halo? Terdengar suara Ibu? Cek, cek. Terdengar, Bu, boleh diulang? Oke.
Kalau saya punya file di komputer, saya pindahkan ke flash disk atau ke USB flash drive. Namanya reading atau writing? Memindahkan dari laptop saya, dari komputer saya, ke media penyimpanan lain ya? Writing. Nanya apa? Reading apa writing? Writing, Bu, menulis. Iya, writing. Memori kita gitu ya, komputer ke storage medium. Oke, ini contohnya banyak banget ya, sebagian sudah kalian gunakan, mungkin 90%-nya sudah gitu ya. Ini sekarang zamannya kalau handphone kita ada NFC ya, ada? Biasanya buat apa? Kalau kita ke tol gitu ya, sering kita pakai ya, seperti ini. Oke, kapasitas. Nah, ini jumlah byte ya yang tersimpan di suatu storage medium. Saya review kembali ya materi kemarin, semoga masih ingat. 1 byte berapa bit, Dek? Ayo, masih ingat nggak? Ini berapa bit? 1 byte berapa bit? Halo? 8 ya. Oke. 1 kilo itu berapa byte? Dek masih ingat kah? Berapa? 1024. Atau ini sebenarnya 2 itu berapa? Ya. 1 mega berapa kilo, Bu? Nah, ini sama seperti kalau kalian belajar perhitungan kilometer, km, hm, da, meter, desi, senti gitu ya. Yang dia turun naiknya 10, kalau ini 1024. Dek, azan boleh kita break dulu sebentar? Dengarkan dulu. Ya. Boleh, Bu. Ya. Ibu. Halo, perkenalkan. Nama saya Alip John dari gugus 5. Oke, lanjut ya, Dek ya. Nah, 1 megabyte ini berapa kilobyte? Sama. Ya, di sini 1000
24. Ivena, Resen ada yang mau ditanyakan? Ivena? Kilo. Ya, kilo. Tapi orang biasanya memperkirakan. Makanya kenapa di sini ada approximate, perkiraan. 1000, gampang hitungnya gitu ya. Jadi kalau 1024 kilobyte, kalau jadikan byte berapa, Bu? Berarti 1024 gitu ya, dikali dengan 1024. Ini satuannya adalah byte gitu ya. Ini ada kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, yeta, yota. Kita kalau punya uang 1 triliun udah segini ya. Ini 1 kuadriliun, kuintiliun, sektiliun, septiliun ya. Jadi lumayan banyak ya. Oke. Dan ini kemarin masih ingat ya, ada materi tentang volatile dan non-volatile. Ayo, ada yang masih bisa menjelaskan? Volatility ya, volatile dan non-volatile. Kalau volatile apa artinya? Terdengar suara Ibu, Dek? Halo? Sudah terdengar belum suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar. Volatile apa? Ada yang masih ingat volatile? Oh iya, minggu depan kita kuis ya, pertemuan 7 ya untuk kuliah. Jadi silakan didiskusikan, ditanyakan di grup kalau yang materinya belum difahami. Volatile artinya isinya akan hilang ketika power komputer dimatikan. Contohnya kemarin adalah RAM. Apa itu RAM? Random Access Memory, gitu ya. Jadi kalau komputernya itu mati, gitu ya, kita nyalakan kembali, ya RAM-nya bersih lagi. Dari nol lagi, nggak ada lagi, bersih gitu ya. Nah, beda dengan non-volatile. Non-volatile itu artinya isinya tidak akan hilang ketika power komputer atau komputer atau device itu dimatikan. Contoh paling mudah, kalau kalian, ini contohnya ROM ya, read only memory, dia tetap ada. Contoh paling mudah adalah memory card di handphone kalian. Ketika memory card itu kalian isi, sudah ada isi foto kalian, data kalian, terus laptopnya, handphonenya dimatikan, nyalakan kembali, masih ada nggak datanya? Masih ada? Masih. Ya. Jadi asumsinya seperti gambar berikut. Kalau on itu nyala, ada nih di monitor datanya. Kalau off ya dia nggak ada. Berarti dia masuknya yang volatile ya. Oke, ini exercise time. Jadi ini aja gampang ngelihatnya ya. Nah, ya. Jumlah waktu yang diperlukan perangkat untuk menemukan item pada media penyimpanan. Nah, ya, waktu yang diperlukan untuk mengirimkan item dari memori ke prosesor. Nah, kemarin saya asumsikan, ya, semoga masih ingat, memori itu asumsinya seperti meja belajar, gitu ya. Prosesor asumsinya seperti otak manusia, ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk apa? Deliver, gitu ya, dari meja kita untuk diproses di otak manusia. Jadi dari memori ke prosesor gitu. Nah, semakin ke atas di sini ya ada diagramnya, dia semakin cepat gitu. Ya, ini semakin ke bawah dia slower transfer rate gitu ya. Nah, ini untuk hard disk deh yang belum tahu bagiannya atau dalamnya gitu ya seperti ini. Ini kalau kalian bongkar seperti ini bentuknya ya. Nah, ini berisi 1 atau lebih piring bundar yang tidak fleksibel ya, menggunakan partikel magnetik untuk menyimpan data instruksi informasi. Nah, karena dia sangat sensitif, makanya diwadahi, dikasih wadah, dikasih tempat. Sehingga kalau ada goncangan, ada gesekan, dia tetap bisa. Tapi kalau dibanting, ya mungkin bisa mengalami kerusakan atau bad sector gitu ya. Kalau kita banting atau kita sengaja untuk memusnahkannya ya. Oke. Nah, oke. Dek, pernah dengar istilah formatting? Proses membagi disk gitu ya menjadi track dan sektor. Jadi menyiapkan disk tadi supaya bisa dibaca dan ditulisi. Nah, sebenarnya hard disk itu kalau kita lihat terdiri atas track. Track itu bentuknya yang bulatan gini, Dek. Namanya track gitu ya. Nah, sektor itu pembagiannya. Kalau kalian beli pizza kan pasti gini dia pembaginya. Ya kan? Nah, beli pizza gini nih. Itu namanya sektor ya.
Secara umum seperti ini. Satu bagian gitu ya. Ya, terdiri dari 80 track, 80 lingkaran gitu. Kemudian satu tracknya itu ada 18 sektor, 18 potongan gitu ya. Nah, satu sektor kalau saya ambil penampangnya gini ya, thread. Ini dia memuat 512 bytes data. Itulah kenapa sebabnya kita bisa mengalihkan 80 track, 80 lingkaran gitu ya, dikali 18 sektor, jumlah potongannya tadi ya, dikali dengan 512. Kalau ada dua sisi tinggal dikalikan dengan dua side-nya. Ya. Oke. Ini untuk karakteristik dari harddisknya ya, dia memuat track, sektor, platter, form factor, kemudian read or write head, sama revolution per menitnya. Nah, sama seperti kalau kalian lihat piringan zaman dulu ya, yang musik itu dia berputar ketika dinyalakan, ini sama. Jadi ketika power komputer dinyalakan, dia bekerja, ini akan ini ya namanya the head actuator-nya, dia menentukan dia ini berputar nih. Ya, menentukan track berapa, sektor berapa. Nah, ya, di sini area untuk circuit board control-nya. Nah, ini terjadi ketika read atau write head-nya mengenai si permukaan sini. Ya, namanya head crash. Nah, ini kalian pasti punya ya. Solid state drive. Nah, ini flash memory storage yang isinya ya prosesornya sendiri ya untuk melakukan manajemen si penyimpanannya. Apa, Bu? Keuntungannya? Dia lebih cepat ya dibandingkan seperti yang hard disk tadi. Ya, tadi masih ingat ya, di diagram yang sebelumnya dia semakin ke atas, ini kan, kita lihat aja. Misalnya mau membandingkan flash disk gitu ya dengan hard disk, lebih cepat yang mana? Ya lebih cepat kalau dari sisi atas ya, lebih cepat yang hard disk. Tapi kalau kita bandingkan dengan SSD, lebih cepat ya SSD gitu ya. Oke, tadi sampai, nah sini ya. Ini keunggulannya atau keuntungannya ya. Nah, ini external hard disk. Kalau kita mempunyai seperti ini, dipastikan dikasih apa ya sarung ya, wadah supaya tahan terhadap goncangan. Ya, kalau sekarang kayaknya lebih baik pakai itu ya, OneDrive atau Google Drive kalian beli gitu ya, bisa diakses di beberapa komputer manapun ketika menggunakan device yang berbeda, lebih enak ya. Kemudian ada redundant array of independent disk. Nah, ini kita bisa gunakan ya, satu atau dua ya, untuk integrasi si hard disknya atau SSD-nya. Mengintegrasikan. Ini memory card, jenisnya macam-macam. Di antaranya pasti kalian punya. Ya, dari handphone biasanya ya untuk menyimpan data-data kita. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah sering kalian lihat juga namanya USB flash drive atau sering kita kenal dengan flash disk ya. Oke, ini yang saat ini booming nih ya, apalagi masa pandemi kita tidak bisa bertatap muka, semuanya tersimpan di cloud storage. Nah, ini namanya optical disk. Optical disk itu nanti bisa terdiri dari CD. CD kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Compact disk. DVD. DVD apa kepanjangannya? Ada yang menyebutkan digital versatile disk atau digital video disk ya. Oke, ini ada 3, ini cara kerjanya ya. Sama seperti hard disk, dia ada track dan sektor. Nah, ada 3 bagian. Ada yang ROM, klasifikasinya R sama RW. ROM read only memory, hanya bisa dibaca. R itu ditulisi 1 kali, namanya recordable, gitu ya. Kalau yang RW rewrite table, ditulis berulang kali. Nah, DVD pun sama, punya 3, hanya memang CD sama DVD kapasitasnya lebih besar yang mana, Dek? Yang mana? DVD, ya. Oke. Nah, ini enterprise storage ya, dengan kapasitas yang lebih banyak lagi gitu ya. Biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti ini.
Nah, ada lagi yang namanya network attached storage. Nah, ini biasanya ketika kita sudah bermain network jaringan, ya mau nggak mau kita pasang ini, ya supaya ya lebih safety, ya kita bisa sharing. Gitu. Kemudian ada storage area network, ini high speed network ya, dengan tujuan tadi menyediakan storage yang bisa digunakan di other attached server yang lainnya. Gitu. Nah, ini tip kalau zaman dulu kalian udah lahir belum ya? Kayaknya belum ya. Ya, ini juga sebagai media penyimpanan, tapi masa simpannya umurnya dia lebih lama, gitu ya, tip gitu. Nah, ini yang kalau awal bulan kita cek ya, ada nggak yang masuk gitu ya. Magnetic strip card ya. Di belakang sini itu dia menyimpan informasi. Ya, kalau kalian punya kartu di sini, kemudian misalnya dia udah dicatat tuh nomor rekeningnya, pemilik kartu ini siapa gitu ya, PIN-nya berapa dan seterusnya. Terus ada yang pakai tuh kartunya, terus datanya dimasukkan nggak benar, nggak akan bisa. Karena di chip itu sudah tersimpan data-data kita. Ya, dia tertanam, embed. Istilahnya adalah embed, tertanam. Sama kayak kita bikin robot penyiram otomatis atau robot yang lainnya, itu kan dia ada IC di situ ya, integrated circuit yang tertanam ya di suatu perangkat lain. RFID ada yang pernah dengar? Radio Frequency Identification yang kalau kita pasang di suatu objek dimanapun dia bergerak kita bisa mengetahuinya, gitu ya. Ini juga salah satu dari jenis penyimpanan yang lain. Nah, ini NFC ya, kalian kalau misalnya ke tol apa gitu ya, kita bisa menggunakan ini. Handphone sekarang rata-rata sudah dilengkapi ya teknologi ini. Nah, mungkin itu materinya. Untuk materi input-output atau unit system, materi yang sebelum-sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo? Atau sudah jelas semua? Ada, Dek? Bu, izin bertanya, Bu. Oh, boleh. Sofyan, ya, silakan. Kalau misalkan nge-kompres gitu, Bu, itu kayak gimana ya, Bu? Kan Kompresi file. size-nya itu mengecil, Bu. Maksudnya kompresi file. Iya, Bu. Oh iya. Jadi ada suatu software, misalnya kita bisa pakai zip ya untuk menyusutkan ukuran file. Tapi sebenarnya filenya tetap ada. Maksudnya dia ada, hanya disusutkan. Itu ada teknologinya, Dek. Jadi bagaimana caranya supaya ukuran file yang tadinya gede itu bisa besar. Contoh paling mudah gini deh. Apa ya paling mudah ya? Kalau kita lihat, pernah lihat foto nggak? Foto dengan resolusi besar sama kecil. Ya, kalau kita menggunakan misalnya hanya layar seperti ini, layar kita, itu tidak nampak signifikan perubahannya. Dia nampak signifikan kalau kita print di area besar seperti baliho, spanduk, itu kelihatan. Tapi kalau di layar gini, ya nggak akan. Kayak gitu. Jadi dia menyusutkan. Tujuannya apa? Ya lebih sedikit ya storage yang kita butuhkan. Atau paling mudah gini lagi, contoh yang lain, mengecilkan ukuran video. Video yang kita upload di YouTube itu, pernah upload video di YouTube? Misalkan kalian habis syuting nih, gede banget filenya ya nggak? Gede ya. Terus gimana caranya? Paling gampang upload di YouTube gitu ya, download lagi. Atau bisa juga di istilahnya di apa ya? Disusutkan lagi gitu ya, di convert ya menggunakan software lain. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau dari sisi kualitas foto atau kualitas video ya dia pasti akan berbeda gitu ya. Nah, bedanya dengan WinZip sama WinRAR ada istilah loose sama loosey ya. Itu sebenarnya tetap dia hanya kayak apa ya? Disusutkan. Ibarat kita punya baju, kalau kita penyimpanan biasa kan bajunya langsung ditaruh di lemari. Ini kita susutkan pakai apa itu namanya? Vakum, tahu kan vakumnya plastik itu serut, jadi dia kecil banget. Jadi space-nya masih bisa untuk meletakkan baju yang lainnya. Gitu Sofyan. Ada lagi silakan. Terjawab. Halo. Kedengaran nggak suara saya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ada lagi silakan dari forum. Materi input output
unit system? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kuisnya sampai materi itu ya. Sampai dari pertemuan pertama, pengenalan sampai materi hari ini, storage. Ya. Oke. Ada lagi? Oh, masih malu-malu. Boleh kalau malu-malu. Bu izin bertanya Bu, Oh, Beni. Ya, silakan. terkait penyimpanan Bu. Iya. Itu kan ada HDD sama SSD Bu ya. Yang mana kedua itu tuh kan dari setahu saya dari speed untuk dia copy paste ataupun itu pasti beda tuh Bu dari baca sama nulisnya kan. Itu apa di teknisnya itu emang beda Bu antara hard disk sama SSD itu Bu ya? Beda sama kayak yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau SSD ini jauh lebih cepat kerjanya dari hard disk. Nah, hard disk ini bergerak dia secara mekanik. Jadi kalau teknologi yang tadi saya contohkan tuh ya hard disk misalkan sama optical disk, dia sama-sama nyimpan, tapi karena dari sisi physically tadi hard disk terbuat dari apa, bahannya optical dari apa, kemudian transfer rate-nya itu ngaruh deh. Kalau SSD lebih apa? Lebih cepat ya dibandingkan dengan hard disk. Ya. Emang beda-beda gitu. Terus di SSD juga tuh masih banyak lagi bagi-baginya, ada SSD M.2 Bu ya. Kalau nggak salah dengar ya. Maksudnya tipenya? Iya, tipe-tipenya. Itu dari kayak speednya juga tuh beda juga mungkin dari M.2 ke 2,5 inch gitu Bu. Iya, beda. Yang SATA. Jadi beda. Kalau misalkan kita lihat di SSD itu juga ada pembagiannya ya, variasi-variasinya. Oh, sebentar. Ada tamu nih. Ya, jadi itu variasinya pun berbeda, tergantung kebutuhan kita. Sebenarnya kita mau ngapain sih gitu. Jadi kalau kalian misalkan mau beli suatu perangkat gitu ya, ditentukan dulu kalian kebutuhannya buat apa sebenarnya. Contoh paling mudah gini deh. Yang suka main game. Oh, saya butuh apa yang bagus? VGA-nya ya. Yang suka main game. Kalau yang enggak ya biasa aja, enggak ngaruh signifikan sebenarnya gitu. Gitu Beni. Kalau komputer itu bidang IT ya, memang kitanya harus lebih banyak baca dan nanya ya. Kenapa? Karena teknologinya hari demi hari, tahun demi tahun itu pasti berubah gitu ya. Jadi yang mungkin kita gunakan dulu ya mungkin tidak kepake juga yang saat ini, dan mereka kapasitas dan terusnya berubah dengan cepat gitu ya. Termasuk kalau dalam bidang pun algoritma dan seterusnya gitu ya, aplikasi-aplikasi yang ada ya berkembang. Ya diikuti dengan perkembangan hardware. Gitu. Ada lagi dari forum, silakan. Terima kasih Bu. Iya. Ada materi yang minggu lalu ada yang mau ditanyakan? Atau sudah aman, sudah paham? Atau ditinggal tidur karena hujan ini? Di rumah saya hujan ya. Nggak tahu daerah lain. Aman kah? Aman ya? Aman Bu. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya perkuliahan pada sore hari ini. Kita diskusi via grup ya, kalau ada yang materi yang belum difahami. Ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Sukses ya buat ujian. Kuisnya minggu depan ya, Dea. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Masih kita ya seperti biasa. Ya, saya izin stop recording sama izin end meeting all ya.